Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dari pengurus Puskopar Jatim, Bapak Ibu perwakilan warga dari Sumput Asri, Sumput Asri, Bapak dari SKPD, dari PKP, dari perizinan. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka proses pembahasan dalam rangka serah terima PSU dari pengembang dalam hal ini Puskopar kepada pemerintah Kabupaten Gresik. Sekalian kami hormati, mohon maaf Bapak Kepala Bapeda karena ada kepentingan dinas di Surabaya, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk memimpin rapat pada pagi hari ini. Saya selaku Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup ya, yang membidangi proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah Kabupaten Gresik. Bapak Ibu sekalian yang hormati, terkait dengan proses penyerahan PSU ini memang sudah lama begitu ya, sudah lama dari Puskopar berencana untuk mengajukan penyerahan PSU kepada Kabupaten Gresik. Mungkin sudah sekitar dua kali, seingat saya dua kali ya, dan kalau lebih saya mungkin tidak ingat, tapi seingat saya paling tidak dua kali saya sudah pernah berkomunikasi dengan Puskopar. Cuman beberapa ini kendala pada saat proses itu yang kemarin kita identifikasi adalah salah satu persyaratan pokok yang belum disiapkan atau tidak ada adalah keberadaan set plan atau block plan yang ya mungkin karena pengurusnya mungkin berganti orang dan sebagainya, sehingga arsipnya itu terbawa atau tersimpan, yang kemudian keberlanjutannya sampai sekarang yang asli itu di mana juga belum ditemukan, termasuk yang di dinas gitu. Sebenarnya kan di dinas itu juga ada yang asli sebenarnya, cuman karena dinas yang menangani juga silih berganti, baik itu lembaganya maupun orangnya, sehingga juga tidak menemukan. Terus di sisi lain ada ini warga yang menyampaikan aspirasi, juga mengharapkan biar segera bisa diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga sarana dan prasarana yang ada bisa terawat dengan baik begitu. Selain dana dari swadaya masyarakat, juga ada pendanaan dari pemerintah daerah gitu, harapannya juga begitu. Bahkan kemarin kita juga mendapatkan klarifikasi adanya pengaduan yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara gitu ya. Jadi sudah nyampe ke sana, dan kemarin kita diminta untuk ini konfirmasi bagaimana tidak lanjut dari pengaduan tersebut ya. Cuman memang yang menangani pengaduan itu di pemerintah daerah di satu unit, yaitu di bagian humas ya, sehingga kita kemarin menyampaikan informasi kepada bagian humas. Demikian ini kronologis ya dari ini. Kami informasikan juga kepada dinas terkait, baik dari dinas perumahan maupun juga dari dinas penanaman modal dan PTSP. Kalau kita memang ini mendasarkan pada ketentuan yang memang ini
ideal, yaitu di set plan yang ini yang harus bisa menunjukkan set plan aslinya. Kayaknya memang sampai sekarang kita berat gitu ya. Jadi nanti kami harapkan, kemarin ada informasi kalau sebenarnya ada gambar set plan begitu ya. Apakah set plan itu memang set plan yang satu-satunya, atau mungkin dulu set plan yang pertama atau kemudian ada perubahan, atau apa mungkin itu set plan yang terakhir ya. Kalau itu dimungkinkan ya, kalau itu dimungkinkan misalnya itu bisa dijadikan acuan dalam rangka proses ini, nanti berarti tinggal berkasnya itu diajukan legalisir ke instansi yang berwenang, dalam hal ini dinas perizinan ya, dinas pengelola modal dan PTSP. Ini pada saat ini kami ingin tahu ya gambaran dari set plan yang ada itu seperti apa. Nah, terus kemudian nanti yang kedua, kami juga ini sebagai persyaratan dari penyerahan itu sebelum dilakukan verifikasi adalah daftar PSU yang mau diserahkan. Itu melingkupi apa saja, terus kemudian itu luasnya seberapa dan sebagainya, itu nanti agar disertakan itu kalau proses begitu berikutnya. Saya kira pengantar rapat ini dari saya seperti itu ya. Sebelum saya lanjutkan ke proses ini, ke proses kita bahas satu persatu terkait set plan maupun daftar maupun juga nanti hal yang lain, ada masukan atau ada yang perlu disampaikan dulu, kami persilakan. Dari Puskopar ada yang disampaikan? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak pimpinan jelas. Jadi saya memberikan informasi. Kemarin memang dari pihak warga, perwakilan dari warga di kantor, memang saya tunjukkan set plan fotokopi. Tapi set plan itu kondisinya separuh. Jadi set plan itu kemarin sudah juga saya lampirkan pada waktu kita mengajukan berkas penyerahan PSU. Jadi saya juga membawa ini fotokopi yang seperti itu. Tapi yang jelas yang saya bawa ini juga saya tunjukkan ke Bapak ini juga sudah saya lampirkan pada waktu penyerahan berkas. Terus kedua, berkas yang harus dilampirkan itu kan set plan yang asli, itu satu. Ini ada yang kedua itu gini Pak. Jadi pihak Puskopar itu mulai dari pertemuan kedua sama Pak Tugas sama dengan sama surat pernyataan ke warga, itu pihak Puskopar sudah melakukan action. Jadi gini Pak, di samping Puskopar itu masih ada PR, jadi ada persil-persil yang ada di Sumput itu ada yang belum selesai sertifikat. Jadi yang sudah diproses ke BPN itu ada 20 unit. Di samping itu saya Puskopar juga khawatir nanti setelah 20 yang saya ajukan ke BPN itu muncul, sudah dicetak sertifikatnya, nanti dikhawatirkan ada masalah di warga Sumput itu, ada yang mengajukan yang belum bersertifikat lagi. Makanya dalam kurun sekitar 2 bulan yang lalu itu pihak Puskopar juga memberikan surat kepada RT RW di Sumput. Ada buktinya Pak. Jadi
pihak Puskopkar memberikan kayak pengumuman di RT RW itu bila mana ada user yang belum mempunyai sertifikat itu cepat-cepat mendaftarkan ke Puskopkar, karena pengurus yang baru itu tidak mempunyai data. Setelah ditinggal pengurus yang lama itu sudah amburadul. Makanya dari Puskopkar yang pengurus baru itu mencoba user-user yang ada di Puskopkar itu dikirimi surat. Jadi banyak, ada 20 warga ya yang sudah mendaftarkan. Jadi yang 20 berkas itu sudah masuk BPM tapi masih proses. Kedua, ini ada yang menyusul 20 lagi. Nah, sehubungan dengan pengurusan sertifikat ini, padahal persyaratan utama itu satu, yaitu satplan yang asli. Kedua, fasum yang ada itu harus disertifikatkan. Padahal persil yang belum turun, belum disertifikatkan, itu kan induknya masih ditahan di PP. Jadi kendalanya itu bukan hanya sertifikat, bukan hanya satplan yang asli, tapi sertifikat yang induk itu masih diproses di PP. Gitu Pak. Jadi sebetulnya yang saya permasalahan di Puskopkar itu sangat kompleks kan. Jadi makanya untuk penyerahan PSU itu tadi saya coba pembagian seperti ini Mbak Dia, kondisi Puskopkar. Di samping tidak punya sertifikat satplan yang asli, kedua sertifikat induk itu masih ditahan di BPM. Padahal persyaratannya kan harus menyerahkan PSU kan harus ada sertifikat. Gitu. Saya kira itu mungkin bisa dikembangkan lagi. Matur nuwun lebih baiknya nanti kita solusinya gimana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi ini informasi dari Puskopkar bahwa memang ada beberapa yang belum selesai ya, dan kemudian memang idealnya memang ini yang setplan tadi memang asli, atau sebenarnya bukan harus asli kayak sertifikat asli begitu, tidak yang ini yang penting itu legal gitu. Artinya kopian, tapi kalau memang itu dilegalisir oleh instansi berwenang itu sama dengan aslinya, gitu kan, bisa ditaruh dengan asli. Jadi itu yang kemudian jika kemudian yang asli tidak ditemukan, upaya solusinya nanti adalah melegalisir apa yang ada. Yang penting yang perlu kami tanyakan itu setplan yang separuh itu maksudnya potongan separuh begitu, atau separuh kan bisa disambung jadi satu gitu ya? Jadi gini Pak, jadi seperti ini tuh setplan keseluruhan. Ini keseluruhan ya. Ya ini yang seperti ini pihak Puskopkar yang pengurus baru tidak punya. Sedangkan yang saya punya kemarin sudah saya tunjukkan dari perwakilan warga itu seperti itu. Ini separuh dari setplan yang ada. Ya dari ini potongan separuhnya jadi ini. Jadi gini Pak. Ini Pak. Jadi sebetulnya ini kan ada di sini. Ya. Ini kan ada. Terus yang ini sampai ini Pak. Sampai ini Pak. Sampai ini tidak ada. Jadi yang ada ini sampai ini. Ini tidak ada, ini sampai ini. Iya. Iya. Saya kira yang besar itu sudah utuh, katanya masih separuh ya? Separuh Pak. Kalau yang ini kan utuh ini ya. Jadi ini
Ini kan Kalau mengacu nah ini kan ada nih. Sini ada. nggak bisa. Ini ada. Ini tidak Ada di lampiran Pak. Kemarin sudah saya lampirkan Pak. Atau mungkin gini Pak, Iya. terbitnya ini kan bukan setken itu. Bukan- Ini yang kayak setken itu kan berdasarkan tanah yang dimiliki. betul. Iya. Kalau belum dimiliki tidak bisa baca Iya. setken. Iya. Jadi Kalau punyanya- gambar itu berarti itu sudah dimiliki semua. Iya. Tapi kenapa kok itu timbul separuh gitu? Karena Dapat Pak. jadi berkas yang puskopkar baru itu Iya. punyanya ya ini hanya 2 ini. Kok ada timbul gitu loh? Dan Dulu enggak ya Pak. ya, Dulu tidak. Zaman dulu mungkin Tidak harus bentuknya seperti itu. dimiliki, ya. Tidak harus dimiliki dulu. Dulu sana tidak harus dimiliki. Kalau sekarang ya. Tapi sebenarnya ini ada legendanya juga di sebelah sini harusnya ya. ada. Yang Ya. di yang di Jakarta. Kalau itu ini yang di lampiran kan sama dengan yang besar itu. Iya. Ya. Sama yang kecil. Pengaruh. Ada beberapa kesalahan. Ada di sebelah sini Pak Sarwadi. Sama juga ada ininya juga. Pak Sarwadi. Ada di Potong Sita. Ini Di digital storage nya nggak ada. Nggak ada Bang, ya. Ini sudah ada ini kok terbit itu gitu Mas. itu yang duluan. Duluan. Bisa. Itu yang lama, yang awal, terus baru kemudian Oh, ini jadi ini bisa. gitu. Nomornya sama kok Pak, cuman metode apa penggadaannya saja artinya cuma separuh yang besar. Ini nomornya sama kok Pak, sama persis. Tidak dua-dua itu tidak. Bisa hilang, bisa hilang. Fotokopiannya nggak pernah buka potong. Fotokopiannya aja. Ada kotaknya dari itu. Ngapunten dulu. Itu luas tanahnya sama nggak? Yang di Sepel lama dengan yang di potongan ini? Luas tanahnya Yang di legenda itu. yang di legenda sama nggak? Ini hanya 4.000. 4.000. 400 meter persegi. Jadi 40 hektar. 400 870 meter. Dan keseluruhannya kan sekitar 6 ya 6. Ada SKIMB-nya nggak Pak? Membantukan SK-nya. SK-nya. Iya, karena legalisir itu tapi yang diminta SKIMB-nya. CDMB-nya. Ya mohon maaf kita juga ingin membantu agar nanti bisa mendapatkan bantuan dari pimpinan dan Gresik. Tentunya Pak, segmen yang kita dapatkan dari awal saya mengajukan kepada pihak pengembang ini yang asli. Tidak ada bangunan segmen tambahan bangunan. Kalau ini kami menakutkan bahwa setelah adanya ini karena di sini ini ada tanah kosong sehingga saya takutnya dengan kepemimpinan puskopkar yang baru ini mengadakan suatu kepingin ada upaya ini di sini ada suatu bangunan padahal di sini ada sedikit yang sudah diserahkan kepada pihak perumahan dalam artian untuk banyak sekali ya Pak. Ini saya takutnya yang aslinya real itu ini Pak. Kita mendapatkan iya ini. Jadi saat ini ya, bahwa ini loh rumah saya. ini loh. Depannya Ini. nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jadi Pas dia- sekarang muncul ada ini bentuk ini dari mana? Malah ini saya foto. Jadi ini saya luruskan ya, bukan muncul seperti ini enggak. Jadi dari puskopkar itu hanya punyanya ini sama itu, gitu loh. Bukan dimunculkan. Makanya yang asli sebenarnya ini. Ini yang asli ini Pak. Ini sebenarnya ada pembangunan tahap kedua ini. Tahap kedua ini. Ini kalau yang rumah pasti Ngapunten itu ya Mas sama dengan yang paling besar itu ya? Iya. Sama dengan yang digadangkan besar itu Betul. sama.
Jadi kondisi real itu ya sama yang besar itu, bukan yang ini. Bukan yang ini. Kalau ini beda. Ya, kan sudah beda. Itu rumah saya loh Pak, tanah kosong. Tapi begini loh Pak, yang dibangun sesuai dengan yang luas itu yang lebih luas atau yang ini? Yang ini, sesuai yang ini. Iya, seperti yang besar tadi. Gini Pak, saya terus terang aja tidak tahu. Jadi tidak tahu karena saya kan pengurus. Saya sambung Pak ya, gini Pak ya. Memang seperti saya ini tidak tahu apa namanya. Saya adalah sekretaris Pak ya, dari Puskopta. Ceritanya begini Pak, mulai tahun berapa ya? Itu Puskopta itu vakum Pak. Vakum, tidak pernah mengadakan rapat, tidak pernah mengadakan pertemuan dan tidak ikut. Harus segala-galanya. Di tahun 2007 itu dari beberapa tokoh yang masih ada itu berpendapat, nah ini kalau tidak diadakan rapat atau tidak diadakan pengurus baru, produser yang sudah ada di beberapa lokasi itu kemana mereka untuk mengurus sertifikatnya. Dari itu banyak isu yang datang Pak, ya demo istilahnya ya, untuk meminta sertifikat dan mereka sudah lunas atau ada yang dari itu, dari tokoh-tokoh itu membentuk lagi pengurus baru ya pada waktu tahun 2007 itu ya itu dibentuk pengurus baru. Dan pada waktu itu kami serah terima itu, satu, tidak dapat dokumen, dua, tidak ada dana sama sekali, yang ketiga, tidak ada kantor, dan tidak mempunyai data juga. Lebih-lebih yang paling lebih ironis, kami ditinggali masalah dan hutang. Yang sekarang agunannya itu bermasalah di Peranti. Ya. Dari situ kami juga berpendapat begini dari pengurus-pengurusan. Kalau enggak kami yang membantu, kita yang membantu. Terus mereka itu siapa yang dari 6 lokasi dari awal sampai sekarang itu sudah terbit, insya Allah itu 800 sampai 900 sertifikat Pak, yang sudah kami bisa terbitkan. Nah, dari awal itu di semua lokasi Puskopta pengembang yang lalu yang dilanjutkan yang sekarang cuman mendapatkan perkaranya saja dan urusannya saja, itu belum ada memang PSU yang kami serahkan. Dengan asumsi ya karena di semua lokasi itu belum sepenuhnya bersertifikat. Kami tahu itu. Dan dengan adanya di Sumput ini, saya yakin, wah ini ketepaan ini orang-orangnya berpengalaman. Jadi kami mungkin nanti sangat dibantu sekali. Satu-satunya yang nanti bisa diserahkan adalah di Sumput. Nah gitu. Ya apa yang ada di pemikiran kami. Jadi kami semangat, oke, ayo. Jadi semua lokasi, 6 lokasi yang ditangani oleh Puskopta ini satu pun belum ada PSU yang diserahkan Pak. Dan kalau masalah bantuan dari BNPM dan segala macam semuanya dapat, tapi nggak tahu kayak apa urusnya. Itu nyatanya di sana itu semuanya dapat Pak. Bahkan di sini aja di Kedanyang, juga ya. Itu belum muncul PSU juga. Gitu Pak. Jadi sampai saat sekarang kalau kami dibilang gimana ya, untung sangat tidak ada untung. Yang jelas nologi kok Pak. Hutang kami ke pihak ketiga itu hampir 2M sekarang. Yang jelas ya ditoroki oleh ketuanya. Karena ya kebetulan tempat kami juga pengembang begininya. Jadi ilmu apa yang didapat ini adalah usaha-usaha dari Puskopta. Ya istilahnya nyelundup bagaimana caranya bisa mendapatkan. Kami buta sekali data, 0 Pak, 0 sekali waktu itu. Jadi kami terima aja.
mereka yang datang dengan tapi pertama memang ngamuk-ngamuk. Setelah kami jelaskan mereka yang mau tahu dan mau bisa mengerti, sadar, oh iya, mari kita sama-sama jalan. Jadi ya kami bersyukur sekali kalau nanti ini di Sumput itu bisa kita realisasikan untuk diserahkan PSU itu tidak mengurangi beban kami, Pak. Karena apa sih PSU itu ya, kalau nggak diserahkan ya setiap tahun kita juga kena, iya kan, masih bayar pajaknya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ke Bapak dan semua pengurus itu nggak ada bayarannya, Pak. Memang yang aktif yang sudah resign dari pekerjaan itu saya, karena saya dulu itu mempunyai niat saya sangat harus membantu dalam hal segala-galanya sampai saya rehat resign dan di Puskopal nggak ada bayaran. Oke, terima kasih. Dan lanjut, mudah-mudahan ini bisa segera kita selesaikan dan terrealisasi untuk penyerahan ini. Apapun jalannya, saya sangat mengharapkan sekali, sangat mengharapkan sekali agar lebih cepat terselesaikan ini. Ini sedikit saya menambah, kami mengharap dengan adanya setplan sekarang ada setplan ganda. Ini harapan kami. Pihak Puskopal menyadari bahwa kami ini di sana bukan istilahnya merokok meminta hidangan. Ini sebenarnya tanggung jawab, walaupun sampai itu kawin ya. Masyarakat tidak tahu itu ya, sama harus tahu ya. Betul. Terus setplan ini kita tidak buang-buang tua. Ini adalah real saya mendapatkan setelah kita lunas, kita mendapatkan ini. Kalau memang yang bisa diproses itu silakan monggo. Kami ini juga mendapatkan mencari satu ya sungguh ya. Nah, nah itu itu usaha kami. Kalau memang ini yang bisa diproses silakan yang ini. Nah, gitu. Makanya itu saya takutnya gini, Pak. Karena di sini yang di situ ada sekarang ada kolom-kolom itu bentuk bedeng rumah. Saya harapan saya tidak seperti, karena nantinya sekarang yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan kita dulu pernah negosiasi dengan pimpinan Puskopal yang dulu ada bentuk makam, ini ada tempat untuk lapangan, ini sudah terjadi. Kalau sudah sampai mengacu pada ini setplan yang baru, yang jelas kita nantinya tidak ada apa-apa. Bukan yang baru, Pak, itu kami mendapatkan itu. Jadi makanya saya di depan kan sudah ngomong, ayo segera dengan cara apapun, yang penting ini bisa terselesaikan. Kalau memang itu yang asli, itu yang istilahnya yang bisa diproses, silakan itu. Iya, Pak, yang jelas kita tidak mau nantinya dengan saya diwakili oleh diserahi sama masyarakat, nanti tambah pimpinan kita yang ada di Gresik kewalahan. Karena apa? Ya, izin Pak, saya potong sebentar ya. Setplan yang ini Pak, ini mohon maaf tidak sesuai dengan kondisi real. Yang real itu adalah ini, yang besar ini. Karena di sini ini blok JK, terus bawahnya ini ada AW, AX dan sebagainya. Terus di sini ada tanah kosong, mestinya ini tidak ada. Yang sesuai ini kan 1, 2, 3, 4 baru ada ini tanah kosong. Ini tidak sesuai. Ini tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi yang sesuai dengan yang di lapangan, termasuk pembangunan tahap 2 ini sudah masuk di sini. Tahap 2 sudah masuk. Sudah masuk. Yang dibangun kalau ini saya malah bingung bacanya. Ya, seperti itu Pak. Jadi mohon izin kalau mestinya, dan ini juga kita dapat setelah kita lunas di sertifikat itu ada lampiran ini Pak. Mohon izin. Jadi kita ini dapatnya dari sertifikat yang sudah lunas. Ya, saya kira seperti itu Pak. Baik, jadi kita ini ya yang dijadikan acuan berarti yang itu Pak ya, yang Iya. Terus Kang Punten yang tadi disampaikan ini kemudian ada yang punya IMB enggak yang di sana itu? Warga juga yang punya sertifikat yang sudah diberikan ada IMB-nya enggak? Saya punya Pak. IMB ada ya? Ada. Jadi yang belum mendapatkan secara itu kan cuplikan, perorangan itu kan cuplikan kalau yang di kolektif juga ada Pak. Kalau itu IMB kolektif saja.
Yang perorangan saya sudah ngurus sendiri. Saya perorangan. Justru saya ngurus sendiri kemarin itu. Kalau dari bank, kalau dari bank biasanya IMB kolektif dilanggiri dengan setlen. Nanti itu Betul Bapak. dibagi loh gitu Ya, ya. Kolektif dicampuri data. Sesuai dengan blok rumah. semuanya perumahan gitu Pak. Yang penting itu kesesuaian jumlah alas hak yang akan diserahkan ke kami berdasarkan sertifikat berdasarkan IMB. Atau juga gini Pak Munir, barangkali dulu waktu naruh di bank kan lewat Puskopar untuk bisa keluar kreditnya. Ya. Barangkali berkas-berkas asli termasuk setlen itu di bank. Barangkali gitu. Bisa juga mungkin dari Yang belum lunas, Puskopar ya. dilacak ke perbankannya Dari BPM. oh gitu. Ternyata tidak ditemukan Sampai sekarang yang asli. Iya. Bukan disumput saja Pak. Yang gini juga ya, dan yang lain ya. Iya. Iya. Baik, yang penting gini, yang penting berarti kan kita sudah, kalau itu apalagi warga sudah menyatakan bahwa yang setplan yang besar itu sudah sesuai dengan kondisi real, itu sudah paling tidak nanti perizinan berarti kami mohon ininya, kebijakannya, kebijaksanaannya, bahwa memang sama-sama nggak nemukan aslinya ya, memang yang itu kita temukan ya nanti kita ini Pak Tommy nanti kalau ke lapangan untuk verifikasi itu ya atas dasar itu. Nah, iya, itu barangkali Ya, nanti gambar lebar, Om. iya gambar lebar itu. Jadi nanti mohon gambar lebar itu nanti bisa di copy lagi. Kertas file. Sama itu. Bukan separuh. Nggak separuh kan? Bukan. Itu yang sesuai. Cuma Dari dosen itu menyatakan ini dipikir yang utuh. Iya. Padahal ini justru yang tidak sesuai dengan realita. Berarti yang lebar sudah Berarti nggak ada istilah separuh yang Nggak ada. Ya itu Itu utuh sudah. ini jadi kita Kalau itu ambilkan ada yang itu ya. tangannya Ya. Bupati waktu Pak Suwarso. Cuma nggak ada speaknya ya. Ini sekian itu. Berapa unit, berapa unitnya? Loh, bukan unitnya, luasnya. Jadi itu yang pertama terkait dengan setplan. Yang kemudian terkait dengan yang kedua sekarang sertifikat gitu ya. Sertifikatnya itu masih di bank semua gitu ya. Bukan. Jadi gini Pak, menurut saya ya. Jadi sertifikat itu kan sudah di split blessing ya. Blessing itu ada sertifikat induk. Jadi sisa dari parcel-parcel yang sudah disertifikatkan. Betul. Nah, posisi yang asli itu di BPN. Yang spesial ini tadi. Iya, spesial yang itu. sisa Proses. dari parcel-parcel yang sudah keluar itu di BPN. Nah, sedangkan yang asli itu tidak boleh diambil karena apa? Masih ada proses Harus terselesaikan. dulu yang belum sertifikat itu. Ada 20 user yang masih diproses ke BPN. Yang kemarin dari Puskopar mengadakan pengumuman di RT, ada lagi user yang belum mempunyai sertifikat ada 20 lagi. Jadi yang 20 itu tidak bisa Pak dimasukkan ke BPN karena induknya harus selesai dulu. Sertifikat induknya harus selesai dulu, baru yang 20 ini dimasukkan Masuk. Jadi prosesnya seperti itu Pak. Iya. Kemudian itu Puskopar ada kopiannya. Kopi Yang- induk Sudah ada. Iya, kopi itu sudah ada. ada. Baik. Klarifikasi, apakah luasan sertifikat yang diserahkan ke kami itu sudah sesuai dengan yang diserahkan itu? Saya Kalau takutnya yang- ada yang belum terbeli. Iya. Ya, jadi dari keseluruhan set plan itu kan ada yang saya serahkan itu kan sertifikat induknya. Iya. Jadi nggak sama. Ya otomatis Karena sudah berkurang. Kalau berkurang nggak masalah, Iya. tapi karena ada pemecahan dari Iya. kami efektif, Iya, itu nggak masalah. betul. Tapi yang diserahkan keseluruhan itu sudah dibeli semua ya Pak? Iya. Sudah. Tinggal yang 20 ini yang belum. Ini antisipasi dengan 20 itu bukan PSU ya, tapi 20 itu di coupling efektif. Coupling, ya. jadi efektif. Coupling yang efektif. Nah, kami memastikan bahwa yang diserahkan ke kami itu memang sudah miliknya Puskopar semua. Iya. Jangan sampai masih ada yang belum dikuasai, masih atas nama warga. Oh iya. Sudah sesuai dengan set plan yang terdiri yang 400.
Baik, saya kira itu. Jadi nanti yang penting kita sudah punya kopiannya Pak, itu bisa kita berproses, nanti kita sudah bisa lakukan untuk proses. Jadi tolong berarti berkasnya nanti silakan Puskopar ini dulu mengajukan legalisir dulu ke dinas PTM ini, dinas penang modal PTSP. Baru setelah itu nanti sampaikan lagi ke kita untuk ini penyerahan, itu dilengkapi daftar yang mau diserahkan, rincian yang mau diserahkan, ada formatnya di kemudian ada nanti. Ya. Terus untuk persyaratan sertifikat asli? Iya, sertifikat nanti kan proses mengukurnya dan sebagainya itu juga perlu waktu Pak. Jadi nanti ya mudah-mudahan ketika proses ini verifikasi sudah selesai, kemudian nanti ya di sana barangkali sudah bisa selesai sertifikatnya sehingga bisa diserahkan ke kami gitu ya. Daripada kita nunggu sertifikat dulu, ini enggak jalan-jalan, nanti begitu sertifikat ada bisa berubah lagi begitu ya. Yang penting itu kita bisa proses dulu, nanti sambil jalan nunggu sertifikatnya itu selesai oleh pengembang bisa diselesaikan gitu. Saya kira begitu. Jadi Porda ada yang perlu disampaikan lagi? Sedikit saya mau menambah Pak, dalam hal nantinya mudah-mudahan sesuai dengan angan-angan kita bersama bahwa penuh dengan harapan segera ada gerak daripada tim verifikasi ke perumahan Jumbo. Sebelum kita lakukan bersama tim verifikasi ke perumahan Jumbo, kami ingin menunjukkan bahwa supaya nanti tidak ada permasalahan atau gejolak, di mana di sana itu mungkin Puskopkar yang sekarang tahu atau tidak, yang jelas mengesahkan kepada pihak PT Trijaya pada waktu itu. Di sana ada perlakuan pihak PT Trijaya yang tidak baik. Artinya bahwa masyarakat suruh membeli karena di dalam bentuk masih tidak ada apa-apanya. Ini sudah terjadi jual kapling, maksudnya jual kapling. Terus yang kedua, ada di sana sebetulnya tidak boleh didirikan suatu bangunan, akan tetapi di sana didirikan suatu bangunan. Kenapa saya bilang gitu? Sesuai dengan adanya setplan yang kita ketahui bahwa di sana ada UTEK. Ini dikategorikan sama masyarakat. Ini adalah termasuk fason kita nantinya. Nah, ini ada salah satu orang yang mohon maaf ya, yang kenal dengan pimpinan kita. Aku lo kenal dengan sehingga dia membelinya di mana? Di pihak Trijaya, bukan kepada pihak Puskopkar. Tidak tahu ini Pak, mohon maaf, ini informasi supaya nantinya nanti di lapangan tim verifikasi sudah jelas bahwa oh ini yang dimiliki. Terus yang ketiganya, tentunya dari tim verifikasi nanti akan mengetahui bahwa saya sebagai perwakilan dari rakyat yang ada di Sumber, seluas itu yang paling ujung timur ini ada sisa tanah 3 meter. Sisa tanah 3 meter ini harapan daripada masyarakat, karena di perumahan Sumber Asri sesuai dengan yang kita lihat bersama bahwa drainase yang diberikan oleh Pak Pengembang sak jubut, bilangnya orang Jawa sak jubut drainasenya, sehingga arahan air yang kita lakukan bahwa arah air kalau debit air sudah tidak bisa ditampung melalui kali apur, yang jelas akan muncul. Nah ini di sini sebetulnya harapannya yang 3 meter ini nantinya harapannya masyarakat akan dijadikan drainase yang sedikit besar. Nah kalau nanti dari tim verifikasi ke sana, kalau tidak kita tunjukkan sekarang bahwa di sana itu ada masyarakat yang nakal. Nakalnya gimana? Sudah kita larang itu jangan didirikan suatu bangunan, tapi dibuat tambahan untuk dapur, untuk ini, untuk ini. Nah ini nanti supaya tidak timbul, karena yang mengatur di sini kan pimpinan kita, tentunya dari apa yang disampaikan pimpinan, insya Allah masyarakat yang di sana itu akan menyadari hal itu, karena pentingnya di sana sini terdampak dengan adanya luapan air. Gitu. Nah
nanti tolong bisa dicatat, barangkali ada tim verifikasi akan kita tunjukkan tanah-tanah yang sudah realisasi diberikan kepada masyarakat berupa makam yang tadinya seperti itu. Ini harapan kita, mohon seperti ini dan saya Pak, terima kasih. Yang lain di keluarga monggo. Ya, Bapak, tujuan kami adalah tidak macam-macam. Yang penting nanti sumber hasil ini bisa terrealisasi. Masalah Puskopkan menyerahkan ke entah itu regulasinya itu tersendat di mana. Kami mohon yang ini yang penting, Bapak. Misalnya tersendat di dalam penyertifikatan pihak Puskopkan yang belum selesai, mungkin karena finansial dan lain sebagainya. Dan ini mohon bisa ditunjang gitu, Pak. Jadi istilahnya apa ya, take over gitu. Jadi pemerintah daerah men-take over kekurangan-kekurangan apa yang mungkin sangat, kalau mau utangnya disampaikan 2 miliar dan lain sebagainya, saya jadi merinding kan. Itu intern, belum ekstra tinggalan Pak ya. Tinggalan dari pengurusan. Makanya itu saya sampaikan di sini cek bahwa mungkin ini surat saya ke pusat, saya bilang terus terang, bukan saya diragukan, dan saya udah diragukan bonapiditasnya. Jadi dengan diragukan bonapiditasnya itu, mohon wis kowe gak bonafid, ya wis gak iso, jangan begitu Bapak. Jadi mohon ini dicarikan solusinya bagaimana kalau nanti dari pihak sertifikat yang ditanggung oleh Puskopkan mungkin akan menyertifikatkan berapa lahan sing dirasa dia mungkin sulit ya, karena mungkin menyangkut finansial ya Bapak. Betul apa tak betul? Menyangkut finansial. Mereka yang Nah, kalau menyangkut finansial kan berarti ini nanti molor Bapak. Kalau dari pemerintah daerah kemudian nunggu klarifikasi mengenai penyampaiannya ke BPN, penyertifikatannya mungkin ada etika satu. Memang dalam hal finansial dari pihak Puskopkan memang betul-betul kesulitan. Yang kedua, Nyun Sewu ini juga bisa diolor-olor karena alasan ini. Nyun Sewu loh Bapak, ini dua alternatif ini bisa terjadi. Jadi satu, memang etikatnya itu memang betul Bapak itu banyak hutang karena di mana-mana ya. Kemudian yang kedua, bahwa karena impact daripada banyak hutang kan sulit untuk untuk mendanai katakanlah penyertifikatan yang sesuai dengan normatif absolut dari peraturan regulasi itu ya. Jadi sulit Bapak, makanya saya bilang kalau kita mengacu pada peraturan yang normatif absolut itu ya sulit. Nah, maksud kita, marilah kita bermusyawarah agar bagaimana kalau, tapi tidak ada pernah dipilotkan ya oleh user, belum pernah ini, belum. Berarti kan kita berusaha untuk membantu sepenuhnya Pak, ya. Semua user Pak. Ya, belum pernah, berarti kan belum pernah dipilotkan gitu. Jadi masih bisa bernapas. Mohon daripada penyertifikatan itu kalau memang mampu, sampun diolor-olor Bapak ini. Kalau mampu, sampun diolor-olor. Kalau tidak mampu, monggo panjenengan matur dan Pak Munir, Pak saya tidak mampu. Matur dan Bapak itu, biar nanti ada semacam penyederhanaan regulasi. Jadi penyederhanaan regulasi itu penting bagi kami, soalnya poinnya kalau Bapak mungkin dari Menseknek mengatakan bahwa intinya, jadi kita ambil esensinya, intinya perumahan sumber itu mohon supaya itu bisa terrealisasi. Intinya ini yang kita garis bawahi Bapak. Jadi semua regulasi, perda dan lain sebagainya mungkin yang agak sulit itu bisa diberikan kebijakan. Itu Bapak Munir, Pak Muda. Ya. Untuk sertifikasi sih kami nggak menyangka tidak, cuman menjawab apa
apa yang saya dengar dari mereka-mereka yang bagian ngurus ini, baik birokrasi maupun, waduh sangat dia itu sambat. Kalau boleh mengenai sampaikan pengurusan sertifikat di Gresik. Jadi ini saya tambah ya Pak, jadi pihak Puskopkar yang pengurus baru itu tidak pernah mengatakan pajak. Karena apa? Jadi Puskopkar masih utang budi. Jadi user-user yang belum bersertifikat itu kasihan. Jadi, makanya mencoba sudah turun, sudah sertifikat sudah turun, nanti dipetani lagi, ada user yang belum kita ajukan lagi. Tapi step by step Pak. Jadi kalau induknya itu untuk 5 persil, sedangkan ada persil yang masih menunggu, itu tidak bisa diselesaikan. Jadi menunggu 5 persil itu jadi, baru kita mengajukan lagi sesuai dengan ini, ajukan dengan induk yang ada. Jadi tidak boleh mana ini saya ngajukan 5, terus ada lagi yang belum sertifikat, saya masukkan lagi BPN enggak. Jadi itu yang kendalanya di BPN ini. Terus kendala masalah saya pernah Pak, menurut saya ya, saya pernah itu saya enggak ke bapak yang bawah, saya malah ke kakak kan. Karena apa, yang bawah itu paling enggak hanya dijanjini aja. Akhirnya ke kakak kan, ke seksi saya utarakan permasalahannya yang seperti ini Pak, gimana solusinya. Terus akhirnya alhamdulillah ada solusi. Ini yang kemarin tuh di Pedanyang itu ada 6 persil yang saya ajukan. Tidak bisa bergerak ya. Dulu itu tidak ada solusi Pak. Jadi gini Pak, Dengan pendekatan terus. ini hanya curhat aja. Jadi orang boleh jangan. Kemarin Gitu. saya ngajukan berkas ditangani si A. Ternyata si A pensiun Pak. Saya harus kemana? Ganti lagi. Ke B. B juga gitu. Saya terus ke B. Tahu-tahu B juga pensiun. Itu sudah mulai tahun 2014 Pak. Sampai sekarang itu sertifikat itu tidak ada yang muncul. Akhirnya ya itu tadi saya usaha untuk pekakan, akhirnya ke seksi, ke kasupsi, alhamdulillah ada solusi. Jadi pihak Puskopkar itu enggak ini Pak, enggak leha-leha kasarannya. Berusaha supaya user yang ada di Sumput, user yang di Kedanyang itu mendapatkan sertifikat karena dia sudah lunas Pak. Sudah lunas tapi haknya belum ada sertifikat. Saya kira itu tambahannya. Iya, terima kasih. Itu Pak Munir, dari yang saya tangkap dari pertemuan kita hari Kamis kemarin, itu kan persyaratan yang belum terpenuhi itu kan set plan-nya. Jadi kan set plan sudah clear kan, katakan sudah clear bahwa yang besar tadi yang ditunjukkan itu adalah yang sesuai dengan realita. Apakah terkait dengan sertifikat tadi itu juga akan menghambat proses pengajuan ini atau tidak Pak? Gambarannya. Prosesnya Pak, sertifikat itu nanti ketika sudah muncul ini berita acara penyerahan. Jadi itu di ujung kan mau nyerahkan, kan yang mau diserahkan apa ya tanah itu kan gitu. Yeah. Tapi kalau kemudian sertifikatnya itu nggak diserahkan, terus kita kan ya berarti kan nggak terima apa-apa kan itu. Tapi Pak, itu didahului proses, ya kita lakukan dulu prosesnya ini. Ya, biarlah itu masalah itu nanti ketika mentok di ujung baru kemudian itu Sama-sama terjadi. jalan, Ya, gitu. Jadi kita tidak mensyaratkan itu harus ada di depan. Kalau harus ada di depan ya kita sudah nunggu gitu. Jadi Sama-sama jalan Pak. Jadi kita ini jalan verifikasi, ya, verifikasi nanti begitu verifikasi selesai sudah mau ditandatangani Pak Bupati, berita acaranya, lah itu baru proposal itu sertifikat itu dilampirkan. Saya ada pertanyaan sedikit barangkali, kalau toh
Yang saya kan tidak tahu bagaimana Bonafit kita sebagai Puskopka nanti menangani sertifikat itu kan bisa molor karena usernya kan banyak, tidak di Sumut saja, ada di Bluru, ada di mana tadi? Dayangan dan lain sebagainya. Kemudian karena itu mungkin kasus per kasus itu banyak yang sudah viral ya, masalah yang jauh ya, masalah bagaimana Puskopka bertanggung jawab kepada usernya. Kami ya sedikit, katakanlah kesanggupan ini bisa dari 50 ke bawah Pak, 50 bisa 40, bahkan bisa 10% harapan untuk penyediaan sertifikat yang disampaikan Pak Munir tadi. Kemudian pertanyaan saya, andai kata toh begitu, apakah dalam hal ini pemerintah daerah bisa mungkin mengeluarkan diskresi? Diskresi. Jadi nanti saya mohon maaf Pak. Jadi sekarang kan belum ini toh Pak, belum terjadi begitu ya. Jadi nanti yang jelas kita proses dulu saja begitu. Begitu nanti kemudian mentok di masalah itu nanti kita akan coba ini solusinya seperti apa gitu ya. Jadi yang penting kita semua sama-sama punya ini itikat baik dari Puskopka. Oke, kita juga akan memproses kira begitu. Nanti ketika nanti itu mentoknya di situ lah, itu baru nanti gimana secara hukum diskresi apa yang bisa dilakukan begitu. Nanti ngapunten saya belum nanti mereka jero-jero nanti ternyata bukan berarti suudon. Iya. Bukan berarti manajemen yang lalu pun pernah kita demo ya, masalah jalan-jalan yang melalui Miwon. Jadi tanah Miwon ini gambarnya dulu itu dijanjeni kita dikasih anggaran 325 juta untuk jalan itu ya. Tapi ternyata faktanya kita dikasih 25 juta, yang 300-nya hilang. Nah, jadi yang pengurus Puskopka yang lama, jadi istilahnya memang catatan merah di masyarakat itu masih tersimpan gitu loh Pak. Nah, jadi isi masalah ini kalau ini kita makanya istilah itu berkepercayaan kita juga akan mengawal terus gitu Pak. Sampai nanti bahkan mentoknya pemerintah itu sampai di mana sih? Apakah nanti tidak ada muncul diskresi kan ini kita kawal terus gitu Pak. Makanya kan gini Bapak, manusiawi loh. Bapak tadi ngerasani dinas apa tadi? Sing sertifikat gak BPN sing angel-angel. Saya sekarang bukan suudon ya, aku suudon Puskopka, kok gak nganyang-nganyang ya Pak. Apa kan tadi kan bilang BPN nganyang-nganyang ya. Apa kemudian ujungnya Puskopka tidak nganyang-nganyang nanti? Nah, mudah-mudahan itu tidak, doa kami itu Bapak. Gitu ya, saya kira cukup. Satu saya tanyakan ke Bapak ini. Saya tahu yang ada perwakilan itu namanya bukan itu